Healthies di podcast kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa Sobat Healthies untuk like kalau kamu suka videonya, komen di bawah, dan subscribe untuk tahu info lebih banyak. Kali ini saya nggak sendiri nih Sobat Healthies, saya juga ditemani sama dua wanita hebat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, yaitu ada Bu Sri Rahayu Murteningsih SST sebagai bidan yang akrab dipanggil Bu Yayu. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Bu Yayu, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat bercakra. Terima kasih bisa bergabung di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Halo Sobat Healthies, selamat pagi. Lalu ada juga Bu Sawitri Nur Handayani STZ sebagai nutrisionis yang akrab dipanggil Busa. Kita sapa ya. Assalamualaikum Busa, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik. Halo Sobat Healthies, ketemu lagi. Ceritain secara singkat dong untuk kesan awal hari ini. Wah, kesan awal ini apa ya? Oh ya, tadi sempat baca-baca ya di itu sosmed. Jadi sebenarnya perempuan hebat itu bukanlah perempuan yang bisa menguatkan dirinya sendiri, tapi harus bisa menguatkan sesamanya. Seperti itu. Bagus sekali kata-kata hari ini ya Sobat Healthies. Kira untuk mengawali sesi kali ini, dari kapan sih kita harus mempersiapkan kehamilan? Untuk mempersiapkan kehamilan dimulai sudah dipersiapkan sejak sebelum menikah. Ya, jadi pada saat remaja itu sudah bisa dimulai untuk mempersiapkan kehamilan, utamanya adalah untuk remaja putri, ya, karena yang sudah menstruasi itu sudah diharapkan bisa mengkonsumsi tablet tambah darah untuk pada saat menstruasi itu setiap hari 1 tablet, kemudian pada saat tidak menstruasi itu setiap minggu 1 tablet. Selain itu juga disarankan pada saat usia remaja itu sudah sering atau selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang atau yang sudah beragam sehingga bisa mencegah terjadinya anemia. Karena pada saat nantinya perempuan itu untuk meneruskan generasi yaitu untuk hamil itu kalau bisa jangan sampai anemia dan jangan sampai kekurangan energi kronis atau KEK yang itu dia dari ukuran lengkap ringannya itu kurang dari 23 sehingga nanti tidak terjadi menurunkan bayi yang stunting. Kemudian persiapan yang perlu dilaksanakan yaitu pada saat sebelum menikah harus dilakukan istilahnya pengecekan atau pemeriksaan kesehatan. Itu juga dilihat mulai dari pemeriksaan darahnya yaitu utamanya untuk mengetahui kadar hemoglobinnya, karena nanti kalau HB-nya itu rendah atau kurang dari normal berarti bisa dikatakan anemia. Kalau ibu hamil itu normalnya minimal 11,5 gram, sehingga harus dipersiapkan jangan sampai kalau nanti pas hamil itu anemia. Kemudian selain itu pengecekan selain HB itu juga dilakukan pemeriksaan darah lainnya untuk mengetahui apakah ada HIV atau tidak, apakah ada hepatitis B atau tidak, kemudian juga diukur tensinya, kemudian dilihat juga lilanya, apakah ada KEK atau tidak. Nah, itu kalau yang itu belum di sekolah itu ya? Pemeriksaan remaja. Ya, kalau untuk pemeriksaan kesehatan anak remaja itu bisa di sekolah juga, kemudian bisa di pelayanan kesehatan, misalkan di puskesmas atau di klinik seperti itu. Jadi mumpung ada cek kesehatan gratis itu ya punya kesehatan gratis. Ya, bisa gratis. Ya, ada program dari pemerintah untuk cek kesehatan gratis ya punya. Ya. Kalau remaja berarti di sekolah, tapi kalau yang sudah calon ibu nanti bisa di puskesmas. Nah, kalau menjelang pernikahan atau mau menikah, pemeriksaan calon pengantin itu selain yang perempuan, calon suami itu juga dilakukan pemeriksaan. Oh, calon suami juga ya? Iya, calon suami dan ya pasangan. Jadi dua-duanya harus ke puskesmas. Iya, seperti itu ya. dua-duanya harus ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, Ya. baik untuk kesehatan secara umum maupun tadi yang mendukung untuk mempersiapkan kehamilan tadi. Ya. Komplit berarti pemeriksaannya. Iya. Ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih Bu yang untuk sebelum hamil nih Bu. Lalu bagaimana Bu yang sudah hamil baru mungkin untuk ibu-ibu ini baru sadar untuk mempersiapkan kehamilan agar kehamilan yang lebih optimal itu bagaimana? Ya. Kalau yang sudah hamil ya tetap harus memperhatikan utamanya untuk selalu pemeriksaan kesehatannya atau istilahnya antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu diharapkan selama hamil minimal melakukan pemeriksaan untuk kehamilannya itu 6 kali. Itu di trimester pertama minimal 1 kali, kemudian di trimester kedua minimal
2 kali dan di trimester ketiganya minimal 3 kali. Jadi istilahnya 6 kali pemeriksaan minimal gitu ya. Jadi kalau bisa lebih bagus. Kemudian jangan lupa selalu memperhatikan pola makannya, juga tetap perhatikan gizi seimbang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dari gizinya, karena utamanya itu di trimester pertama karena masa mulai pembentukannya janinnya itu butuh sekali dari gizi yang tadi sudah disampaikan Bu Sawitri harus lengkap nih, baik makronutrien maupun mikronutriennya, kemudian gizi seimbangnya harus diperhatikan juga. Namun juga harus memperhatikan pada saat trimester pertama biasanya ibu hamil itu masih karena ada yang mual, ada yang muntah, sehingga ada yang belum mau makan. Tapi harus dipaksa, harus ada makanan masuk, namanya yang nutrisi masuk ya. Harus ada nutrisi yang masuk, karena pada saat trimester pertama itu sudah mulai terjadi pembentukan. Jadi harus dari awal bisa kalian harus memperhatikan pola makan atau asupan zat gizinya. Ya, nanti kalau pemenuhan zat gizinya tidak terpenuhi, bisa terjadi gangguan pertumbuhan atau HUCR atau berat badannya janin di dalam kandungan itu tumbuh tidak sesuai dengan umur atau usia kandungan. Misalkan harusnya di usia sekian minggu berat badannya sudah sekian gram, tapi baru sekian gram itu karena ada gangguan pertumbuhan, bisa saja dari kekurangan zat gizi tadi. Kalau misalnya dari sebagai nutrisionis nih, apa yang bisa dipersiapkan untuk ibu hamil? Mungkin dari asupannya? Ya, tentu saja asupan gizi untuk ibu hamil dan orang biasa itu berbeda ya. Jadi memang kebutuhan gizi ibu hamil itu ada penambahan terutama untuk kalori dan proteinnya. Jadi memang berbeda dan ada sendiri konsep disiplin khusus untuk ibu hamil itu ada sendiri. Dan satu lagi harus tetap minum suplemen vitamin, ya, suplemen dan yang harus disediakan gratis oleh puskesmas. Ya. Jadi memang yang namanya itu MMS, ya, itu adalah suplemen yang harus minum ibu hamil setiap hari selama 180 hari. Berarti nggak cuma dari ketika kita sudah menikah, tapi dari remaja pun sudah harus dipersiapkan ya Bu. Tadi juga Bu Yaya juga sempat mention kalau terutama di trimester yang pertama itu kan memang struggle-nya gitu ya, itu kan mual dan muntah ya Bu ya. Nah kira-kira ada nggak Bu tips dan triknya untuk mengatasi mual dan muntah ini agar asupan ibu hamilnya itu juga bisa terpenuhi? Mual muntah mengalami semua wanita, kebanyakan mengalami di trimester pertama itu hampir semua wanita mengalami yang namanya mual muntah. Nah tadi seperti kata Bu Yayu, jadi tetap harus ada asupan makan yang masuk karena di situ ada terjadi pertumbuhan janin sudah mulai pembentukan otak dan sangat-sangat usia ya, jadi memang porsinya yang pertama itu porsi kecil tapi sering. Yang kedua adalah makan makanan yang tinggi protein hewani, asam urat dan vitamin D ya, karena protein hewani itu memiliki nilai biologis yang tinggi, jadi mudah diserap oleh tubuh. Kemudian konsumsi manis-manis yang mungkin bisa menyebabkan mual ya bisa melalui buah-buahan, itu adalah mengandung fruktosa jadi alami ya. Kemudian satu lagi untuk mungkin bisa untuk mengurangi mual kita bisa minum jahe ya, minum jahe itu bisa mengurangi apabila terjadi mual atau snack-snack ya, snack yang disukai tapi yang tentu saja yang snack menyehatkan ya, seperti ubi rebus kemudian atau pisang ya, pisang rebus juga apa, pisang buah itu juga bagus. Tipnya nih kalau ibu hamil yang biasanya di pagi hari mual itu bisa kalau misalkan gosok gigi jangan pakai air dingin tapi pakainya air hangat. Kemudian kalau minum juga begitu, banyak minum air putih, biasakan tambahkan yang hangat karena dengan banyak minum air putih nanti kandungan hormon H3 yang ada di dalam tubuh itu bisa dikeluarkan melalui urin dan melalui keringat sehingga bisa cepat untuk mengurangi mual yang ada di dalam tubuh, utamanya di lambung ya, karena hormon yang mempengaruhi di lambung membuat mual itu adalah hormon H3. Kira-kira dampaknya apa ya kalau untuk ibu-ibu yang kurang energi, apalagi yang sekarang ini kan lagi banyak ibu masalah yang ibu kurang energi kronis gitu. Kira-kira itu dampaknya gimana ya Bu? Dan cara mengatasinya Bu? Untuk dampaknya jika ibu hamil itu mengalami kurang energi yang kronis atau ibu hamil itu kayak yang pertama nanti akan melahirkan bayi yang berat badan bayi lahirnya rendah. Jadi berat badan bayi yang namanya kurang dari 2,5 kg itu yang masuk istilahnya DBR ya. Itu yang ke bayi ya.
nanti ke depan bayi yang lahir dengan BBR otomatis akan mungkin sering sakit, nah sehingga mungkin bayinya akan bisa menjadi anak yang stunting seperti itu untuk ke depannya. Selain itu juga akan terjadi gangguan perkembangannya pada masa tidak sesuai usianya itu untuk bayinya. Kalau untuk ibunya itu dampak yang membahayakan pada ibu hamil itu pada saat melahirkan, ya. Karena ibu hamil yang kayak itu dimungkinkan pada saat melahirkan itu kan butuh ekstra energi, butuh tenaga untuk istilahnya mengeluarkan bayinya. Dan itu kadang-kadang ada yang mungkin karena tenaganya kurang sehingga ada yang nanti terjadi persalinannya lama, gitu. Proses persalinannya lama. Ya tentu saja sangat baik untuk ibu dan janin. Iya, Persalinannya lama. Tapi sebenarnya kan belum dibahas ya, kayak tadi ya, maksudnya kayak kita kan kurang energi kronis ya, kurang energi kronis, jadi kekurangan gizi pada ibu hamil tapi berlangsung dalam jangka waktu yang lama, panjang, bukan terjadi saat hamil itu memang kemungkinan sejak masa putri atau pemerintahannya dia itu sudah status gizinya sudah kurang atau bahkan buruk, nah seperti itu. Jadi efeknya sampai ibu itu hamil. Jadi kurang energi kronis. Tentu saja ini masih bisa diatasi ya, dengan tadi ekspansi seimbang. Jadi pada saat hamil, kalau misalkan diketahui ibu ini hamil, kemudian ada kek, nah itu juga nanti ada program untuk diberikan makanan tambahan. Jadi program pemerintah itu ada pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang kurang energi kronis. Jadi tetap makannya tetap 3 kali, masak sendiri ya, tapi ada snack 2 kali ya, kemudian ada lagi makanan tambahan dari pemerintah, program pemerintah. Jadi makanan tambahan itu tidak menggantikan dari makanan yang sudah rutin. Iya. Tetap makan 3 kali, snack 2 kali, itu yang rutin. Ini ada tambahan lagi makanan tambahan dari program pemerintah. Iya. Saat tadi memang harus menjaga pola makan ya untuk keseluruhan ibu hamil agar tetap sehat dan menjaga gizi seimbang tadi agar bayi yang dikandungnya tidak mengalami gangguan pertumbuhan baik di dalam janin atau nanti setelah dilahirkan nanti. Ya. Nah itu jadi nutrisinya bisa optimal, bisa bertumbuh dengan baik, terus bayi dan ibunya nanti juga sehat semuanya. Kalau tadi ibu yang kek ya, kami bisa menyarankan atau ibu hamil yang kek, tapi seperti makannya sudah harus sesuai yang dimakan, dan itu harus dinaikkan untuk proteinnya, jadi istilahnya tinggi kalorinya, tinggi proteinnya juga, biar nanti bayi yang di dalam kandungnya bisa sehat secara optimal. Fokus di proteinnya ya. Nah ini Bu, kita masuk ke sesi klarifikasi. Benar gak sih? Jadi kita mau klarifikasi nih Bu soal rumor-rumor atau mitos-mitos yang sering kita dengar. Contohnya untuk yang pertama mungkin dari mitos, benar gak sih Bu kalau misalnya tadi kan Ibu nyaranin untuk minum air hangat gitu ya Bu ya. Nah kalau misalnya untuk minum air es itu benar gak sih Bu bisa mempengaruhi janin, bikin janinnya lebih besar atau malah bikin janinnya merasa kedinginan, benar gak Bu? Itu hanya mitos ya. Tapi ada juga yang nggak mitos dan begini. Tadi kan saya menyarankan untuk hamil muda minum air hangat karena air hangat tadi kan bisa mengurangi untuk mualnya, karena biasanya kalau dingin itu ke mulut kan juga bikin kayak mual. Nah kemudian kalau kaitannya dengan minum air es, nah ibu hamil itu boleh nggak sih minum air es selama minum air esnya itu tanpa gula? Nah itu aman-aman saja. Mau minum berapapun, misalkan mau minum 1 botol, mau minum 2 liter misalkan ya, air es semua kalau memang terbiasa minum air es, asalkan itu air esnya tanpa gula, itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau minum air esnya itu sudah ada gulanya, ya biasanya kalau es dikasih gula, gulanya itu butuh banyak. Kalau hanya teh biasa mungkin cukup 1 sendok. Tapi kalau sudah es teh, apalagi es jeruk ya bisa ya, itu mesti kalau biar manis itu mesti gulanya banyak. Sehingga kalorinya berlebih. Padahal tadi sudah disampaikan pusat. Batasan ibu hamil sehari itu gulanya berapa gitu ya, berapa sendok gitu ya. Nah kalau minumnya air es yang sudah pakai sirup atau gula, misalkan gulanya berarti kemungkinan lebih. Nah kalau nanti gulanya lebih, kalau di minum yang terus-terusan ya, selama hamil mungkin sering minum air es manisnya, apalagi minum es krimnya tadi, itu bisa bayinya menjadi lebih besar. Biasanya ibu hamil juga disaranin buat minum air kelapa, tapi itu biar bayinya itu biar putih bersih gitu. Atau juga jangan makan nanas nanti malah bikin keguguran. Itu benar gak? Oh itu mitosnya. Kalau untuk kulit bersih itu lebih ke genetik ya, lebih ke genetik kedua orang tuanya.
Kemudian air kelapa itu bagus karena memang mengandung banyak elektrolit. Kemudian nanas, nah nanas ini banyak sekali mengandung vitamin C, asalkan tidak dikonsumsi jangan dalam jumlah yang terlalu banyak. Jadi cukup sesuai porsinya saja. Gitu ya. Ya. Saya itu juga pernah dengar nih Bu, kalau misalnya ibu hamil itu makannya harus 2 porsi besar. Terus nggak perlu terlalu banyak olahraga, itu benar nggak sih Bu? Ya sebenarnya itu mitos ya, mitos. Ya, jadi sebenarnya kalau ibu hamil itu memang kebutuhan kalorinya bertambah, tapi tidak perlu harus mengkonsumsi dua porsi karena nanti berisiko terhadap obesitas dan komplikasi lainnya. Nah untuk nanti konsumsinya memang harus konsumsi seimbang ya. Kemudian olahraga harus tetap olahraga, nggak boleh terlalu banyak rebahan malah hanya biaya. Jadi memang harus olahraga tapi sesuai ya. Ya, dan harus melihat kondisinya. Dalam artian ibu hamil itu boleh berolahraga misalkan senam hamil, atau mungkin kalau di pagi hari bisa jalan kaki yang ringan, tidak usah dipaksakan harus sekian kilo, harus sekian jam, ya. Tapi diusahakan yang ringan, tapi juga harus melihat kondisi kalau tidak ada kontraindikasi. Itu bisa. Jadi karena ibu hamil itu kan ada yang mungkin ada riwayat perdarahan di awal kehamilan, belum boleh berolahraga sampai nanti kira-kira kehamilannya akan kalau yang punya riwayat yang punya riwayat perdarahan. Ada harus bebas juga ya Bu ya? Iya, kalau perdarahan itu kan kalau yang perdarahan misalkan di awal kehamilan di trimester 1 atau mungkin ada yang masuk trimester 2 terjadi perdarahan, itu kan bahaya mengancam terjadinya keguguran, sehingga ada yang mungkin perlu bed rest berapa hari gitu. Nah, yang seperti itu yang belum boleh melakukan olahraga, aktivitas tapi kalau yang tidak ada kontraindikasi, jadi ibu hamil itu normal saja, tidak ada riwayat perdarahan, disarankan. Boleh bisa mengikuti senam hamil, kalau yang bisa mandiri boleh melalui YouTube asalkan sesuai arahan ya, atau yang misalkan bisa melalui mengikuti kelas ibu hamil yang ada di puskesmas. Biasanya puskesmas itu tiap desa, Bu Bidan yang ada di desa itu mengadakan kegiatan kelas ibu hamil. Di kelas ibu hamil itu biasanya ada untuk senam hamilnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yayu dan Bu Sa. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dan memberikan Sobat Terapis berbagai informasi untuk sesi podcast kali ini. Baik, Sobat Terapis, itu dia untuk sesi podcast kali ini.